Pagi jemaat CDC terkasih. Mau appreciate buat Bapak Ibu yang udah datang lebih awal buat ibadah kali ini. Senang banget karena bisa ngikutin ibadah kita dari awal sampai akhir. Senang juga ketemu lagi sama saudara sekalian di hari ini, di hari yang istimewa kita mau ketemu Tuhan lagi. Ada satu pertanyaan yang sebelum mau ibadah, aku mau bacain habit dulu ya. Habitnya kita seperti biasa, yang pertama under the present, kita mau hormatin hadirat Tuhan hari ini. Yang kedua adalah save the word, kita mau catat, biasakan sesuatu yang baik itu disimpan, entah itu di handphone, di buku catatan, biar itu menjadi habit kita di hidupnya kita. Dan yang ketiga adalah be excited. Nah, sebelum kita mau ibadah, aku mau sedikit sharing. Ada satu pertanyaan yang sering dipakai ya kalau misalnya pembapaan di Eros itu, maksudnya atau ketemu anak atau misalnya nanyain kabar. Pasti pertanyaannya itu adalah halo, hai gitu kan, atau apa segala macam, sapa. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hidup. Itu sering banget kan, kayak gimana hidup, gimana update, gimana lagi, apa prosesnya, itu sering banget kan ditemui. Dan percaya banget Bapak Ibu dan semuanya juga melakukan, bahkan di Kersel juga melakukan, setuju ya. Nah setelah itu kayak ya pasti kan adalah cerita segala macam, sharing. Dan dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau ya hidup itu adalah sebuah proses. Kita kan pasti diproses setiap hari, pasti ada cerita, pasti ada sesuatu yang terjadi di hidup kita. Ada kalanya Tuhan izinin kita diproses untuk mengubah kita jadi pribadi yang Tuhan mau. Itu aku percaya semua jemaat di CDC setuju sama pertanyaan itu. So yang mau aku ingetin hari ini adalah ya mari kita enjoy proses itu. Ya apalagi gitu kan, selain kita enjoy prosesnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang kita sedang diproses. Dan selain kita enjoy the process, kita juga harus ingat satu hal gitu. Selain Tuhan mau ubah kita, selain Tuhan mau kasih kita sesuatu dari proses itu, Tuhan juga kasih kita kesempatan buat kita kenal Dia lewat prosesnya kita. Makanya itu aku mau share satu ayat. Ayatnya itu ada di Yeremia 24 ayat 7a. Dan ayat ini adalah ayat yang Tuhan kasih buat janjinya buat orang-orang Yehuda. Jadi orang-orang Yehuda kala itu lagi Tuhan buang lah, Tuhan izinin buang ke tempat pembuangannya. Udah gitu, tapi Tuhan tuh punya rencana buat orang-orang Yehuda ini. Dan bahkan di ayat 6 Tuhan tuh nyatain setiap janjinya lah. Kalau Tuhan akan selamatkan orang Yehuda, Tuhan akan kumpulkan lagi, Tuhan akan kasih janji-janji terbaik buat dia. Terus kadang tuh kayak setelahnya di ayat Yeremia 24 ayat 7a ini, setelah Tuhan kasih janji-janjinya, Tuhan ngomong gini, aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Jadi intinya kayak melalui setiap proses ini, in the end, Tuhan pengen semuanya kita, Yehudanya Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih gitu. Buat kita apa? Buat kita mengenal Tuhan gitu. Bahwa Tuhan tuh ngomong, Tuhan nyatakan dirinya kalau akulah Tuhan gitu. So, mari Bapak Ibu, aku mau ingetin lagi kayak setiap apapun proses kita, setiap apapun keadaan kita hari ini, jangan kejar pertolongannya Tuhan aja, jangan kejar berkatnya atau jangan kejar jawabannya aja. Tapi melalui setiap proses itu, kejar juga kayak, Tuhan, aku mau kenal karakter Tuhan hari ini lebih lagi. Aku mau tahu Tuhan lebih lagi. Karena aku percaya dengan kita kenal Tuhan lebih lagi, dengan kita merendahkan diri kayak mau tahu lagi Tuhan tuh gimana ya karakternya, kita akan diubahkan juga, hati kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan, dan semuanya diubahkan. So, aku percaya hari ini excited banget ya, karena ibadah ini salah satu cara kita juga buat kenal Tuhan. Melalui kita menyembah Dia, melalui kita worship Dia, kita praise, naikkan suatu pujian penyembahan, dan melalui firman Tuhan, ada pengenalan baru yang Tuhan akan kasih buat setiap kita. So, mari hari ini
kita set up hati kita siapin hati kita, terlebih lagi kita bilang sama Tuhan, ayo kenal Tuhan lebih lagi. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, kalau setuju mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau awali ibadah kita mau doa buat ibadah kita. Ya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan buat setiap keadaan kami hari ini, buat setiap hidup kami hari ini Tuhan. Apapun itu Tuhan, mungkin jauh dari ekspektasi kami, tapi satu Tuhan yang kami mau Tuhan. Kami mau kenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan, nyatakan karaktermu Tuhan, biar kami tahu karakter Allah yang kami sembah. Biar kami makin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, di setiap proses kami, di setiap harinya bahkan Tuhan, kami makin mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Yang terpenting itu yang mau kami kejar Tuhan. Berkati kami Tuhan, ini hati kami, ini pikiran kami, ini hidup kami. Kami mau taruh dulu Tuhan di dalam tangannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan peduli akan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau excited untuk ibadah, kami mau sembah Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan akan nyatakan Tuhan pribadinya Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau buka ibadah kami ini dengan sukacita, dengan excited. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Yes, jemaat Tuhan yang excited memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kita saat ini mau datang sama Tuhan, menyatukan hati kita. Kita mau bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yes. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yes, amin. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau datang membawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yes. Yuk, sama-sama kita katakan lagi, kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Yes, kita katakan Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yes, mari kita mau sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, let's say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, karena kasih-Nya yang begitu setia, karena kasih-Nya yang tidak caranya. Yes. Mari nyanyikan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagimu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, karena kasih-Nya yang begitu setia dan anugerahnya yang tiada tara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Mari jemaat, kita sebutkan nama Allah Tuhan yang sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Yes, amin, amin, amin. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menghampiri Tuhan kita. Kita mau panggil Dia Bapa. Dia Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita dalam keadaan lagi gak baik-baik aja sama Tuhan. Kita lagi jauh sama Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang selalu menemukan hidup kita. Amin. Kita mau lari kemanapun Tuhan pasti temukan kita. Gitu. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Bapa yang begitu besar kasih-Nya buat setiap anak-anaknya. Yes, Jesus. Kami panggil Kau Bapa, Jesus. Yes, Lord Jesus. Kau ampuni semua dosaku.
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, Jesus, Kau Allahku. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Oh, kami panggil Kau Bapa, yes Jesus. Mari kita sama-sama katakan, Kau ampuni semua dosa kami Tuhan. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku Tuhan, Kau Allahku. Ku panggil Kau Bapa. Mari kita berseru sama Tuhan. Kita panggil Dia Bapa. Yes Jesus, amin. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kami panggil Kau, ku panggil Kau Bapa. Ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Let's say Kau Bapa, ku panggil yes. Kau Bapa. Ini kami Bapa. Kami mau datang kepada Tuhan yang luar biasa, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi setiap kami. Yes, Jesus. Amin Tuhan. Yes, thank you Lord Jesus. Kau tinggalkan. Kami panggil Kau, ku panggil Kau Bapa. Ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Oh, kami panggil Kau Bapa. Kami datang Bapa, yes Lord Jesus. Kami panggil Engkau Bapa. Kami panggil Kau Bapa. Yes Jesus, thank you Lord. Kami terkagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Yes Jesus, thank you Lord. Yes Lord Jesus. I'm amazed Jesus. I'm amazed. Yes Jesus, Tuhan. Hallelujah, yes Lord. Yes Jesus.
I'm amazed, Jesus, of you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Mari katakan dengan lembut, kami kagum akan Engkau Tuhan. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me, Lord, I'm amazed. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love Jesus, I'm amazed, oh Lord. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. I'm amazed, Jesus. I'm amazed, Jesus. Thank you, Lord. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Thank you, Lord. Hinaramaya rabase, shakarabarabarabasana. Oh, hinaramaya rabase, harabarabakaya shakarabaraba. Thank you, Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Shakarabarabase, hinarabaya harabarabakaya shakarararabapapaparabarabasanda. Oh, hinarabaya shakarabase. Hallelujah, yes Lord. Hinarabaya rabarabarabarabasanda. Oh, hinarabaya rabashakarabapapapaya rabarabasanda. Hinaramaya rabase, harabarabakaya shakaraba. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Hinaramaya rabashakarabapapapa. Hinarabaya shakarabarabarabarabarabase. Hirabarabarabarabarabakaya shakaraba. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Shakarabapapapapayarabarabasanda. Yes, Jesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik buat Engkau. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hinarabaya rabarabarabarabase. Hinarabaya rabasana. Hinarabaya rabaya rabase.
Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kami nikmati Engkau. Kami nikmati Engkau, Tuhan. Yes, thank you, Jesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, I'm amazed, Jesus. I'm amazed, Jesus. I'm amazed, Jesus. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Jesus, I'm amazed, Jesus. Lord, I'm amazed by you. Kami kagum padamu, Tuhan. Lord, I'm amazed. Kami kagum buat setiap pekerjaanmu di dalam hidup kami, Tuhan. Lord, I'm amazed. Yes, Jesus. By you. How you love me. Mari kita katakan, I'm amazed, Jesus. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Jesus, I'm amazed, Jesus. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. I'm amazed, Jesus. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love. Sekali lagi kita katakan, I'm amazed, Jesus. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Haleluya. Tuhan, kami kagum kepadamu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu baik. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau adalah Yesus yang sangat mengasihi kami semua. Thank you Lord Jesus, thank you. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap duduk tenang di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau terus belajar melakukan firman Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, buka hati pikiran kami. Sehingga kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semakin dicurahkan hikmat Allah lebih lagi.
Tutup bungkus kami semua yang ada di sini dengan kuasa darah Yesus. Kuasai tempat ini. Roh Kudus bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk, sebutkan kiri kanan. Aku senang kamu hadir pagi ini. Luar biasa. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah setia beribadah. Karena bukan untuk sekedar setia, karena kita ingin mencari Allah. Amin. Oke, tema kita pagi hari ini yang ingin saya bagikan adalah judulnya Jiwa yang Tenang. Sesuai dengan yang tahun ini tema kita tahunan ya. Jadi kita lihat dulu ayat tema tahunan, reminder lagi supaya kita benar-benar belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mazmur 46 ayat 10 dan 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Nah, di sini ayat ini kembali lagi kita bawa sepanjang tahun ini ya. Kita bawa bukannya untuk diapalin saja, tetapi untuk direnungkan maknanya dan apakah kita bisa melakukannya. Kalau kita sekedar itu bacaan ayat, tapi kita tidak pernah mempraktekannya, ya percuma Bapak Ibu, sayang banget. Karena di balik ayat ini ada rencana Allah yang luar biasa untuk hidup kita, amin. Semua mau mengalami perubahan di tahun 2025, amin. Katakan kiri kanan, kamu tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu. Saya percaya dan saya mengimani, saya percaya Bapak Ibu pun juga harus punya mindset bahwa gak ada kata mundur di dalam Tuhan. Setuju? Gak ada. Namanya mundur itu ya berantakan, pasti namanya mundur ya jadi kacau. Selalu maju bersama Tuhan, amin. Oleh karena itu saya berdoa mau ngomong apa ya sama Tuhan untuk jemaat. Sesuai dengan tema ini, Tuhan ingin membawa kita fokus kepada Tuhan. Fokusnya itu di sini dikatakan tadi di sini kan tema kita diam dan tenang ya. Tapi namanya diam dan tenang itu bukannya bengong, bukannya ngelamun, bukannya diem aja pasif, enggak gitu Bapak Ibu. Yang dimaksud di Mazmur 46 ayat 11 dan 12 adalah dengan fokus kepada Tuhan, kita berusaha mengetahui apa maunya Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi dan sadar sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau kita sadar Tuhan ada bersama kita, kira-kira kita ada rasa khawatir dan takut enggak? Enggak pastinya. Seperti seorang anak kecil kalau selalu dekat sama mama papanya, pasti dia akan tenang. Tapi kalau mama papanya enggak ada, dia nyariin. Gak usah jauh-jauh deh, cucu saya Chloe yang baru umur belum 2 tahun, udah pernah dibawa waktu Natalan kemarin. Chloe itu kalau disuapin dia harus duduk di kursi bayi dan diikat supaya nggak lari-lari, makan ya makan. Nah pada saat dia diikat duduk itu dia makan disuapin, mamanya kan duduk di depannya. Entah yang nyuapin siapa, entah dedinya, entah maminya, entah susternya, entah saya. Dia selalu duduk manis dia makan. Tapi kadang-kadang kita harus ninggalin dia sebentar untuk misalnya ngambil buah, makannya udah habis, kita buahnya masih di lemari es. Pada saat ditinggal langsung ngek, nangis. Karena gak ada siapa-siapa di dekatnya. Dia merasa sepi kalau gak ada siapa-siapa di dekatnya, dia merasa nangis. Nanti sambil ngambil buah lari itu suster teriak, tunggu Uwi sebentar, suster balik sebentar. Gitu. Dan itu selalu, dia tahu susternya balik, tapi pokoknya kalau ditinggal gak mau. Itulah anak kecil. Lah kita kira-kira kalau jauh dari Tuhan, kira-kira lebih tenang apa lebih kacau?
Lebih kacau iya, bahkan ayat mengatakan akan binasa kalau jauh dari Tuhan. Jadi bersyukur Tuhan gak pernah jauhin kita. Tuhan selalu dekat dengan kita. Ayat di Mazmur 46 ayat 11 dan 12 itu kita harus mau tenang itu belajar menyadari bahwa Allah ada di sekitar kita, di dekat kita. Jadi diam dan tenang otomatis ada rasa damai, betul nggak? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Ini ada quote bagus yang ingin saya bagikan dari nemu di Google ya. Peace is not something you wish for, it is something you make, something you are, something you do, and something you give away. Ini kata penulisnya, ini di bawahnya namanya. Artinya apa? Arti quote ini adalah kedamaian itu sama dengan ketenangan ya. Kedamaian atau ketenangan itu bukan sesuatu yang kamu inginkan. Jadi kita ingin terus nyari di mana supaya datang sendiri, enggak. Itu adalah sesuatu yang kamu perbuat, sesuatu yang ada dalam dirimu, sesuatu yang kamu lakukan dan sesuatu yang kamu berikan. Jadi harus mulai dari diri kita. Nggak mungkin ketenangan itu datang ujuk-ujuk kalau kitanya nggak berusaha mengkondisikannya. Jadi artinya quote itu bermaksud semua rasa damai tenang mulai dari dalam diri kita. Lalu kita bertindak sesuai dengan yang Tuhan suruh. Jadi jangan tunggu sekeliling kita semua aman baru kita tenang. Siapa yang bilang sekeliling kita aman? Berita selalu halnya buruk, kejadian belum tentu lingkungan sekitar kita aman selalu. Kita nggak pernah bisa mengubah lingkungan, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Amin. Jadi bukan tergantung dari suasana, dari kondisi, dari lingkungan, tetapi mulailah tenang dan diam itu dikondisikan oleh kita sendiri dengan terus dekat dengan Tuhan. Belajar tenang bersama-sama Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Itu tujuan tema kita tahun ini. Nah, saya kasih tahu zaman sekarang ya, sebelum masih dibahas sebelum sekarang nih, semua orang semua pengennya serba tergesa-gesa, betul apa enggak? Semuanya serba cepat, suruh ngantri malas, nggak mau ngantri. Nah, jadi berarti apa yang orang mau itu semua serba instan. Makanan instan, terus kemudian semua ada fast food, ada shopping online, nggak mau jalan-jalan kelewat lama, pergi belum jalanan macet. Terus instant delivery, drive thru, termasuk ibadah, nggak usah capek-capek ibadah online aja. Tapi itu semua bagus apa enggak sih untuk kita? Sebetulnya enggak, kalau kita mager yang ada penyakit nongol semua. Nah jadi sebetulnya saya mau kasih tahu, lawan dari tenang adalah tergesa-gesa. Orang kalau tergesa-gesa atau gerasa gurusu bisa tenang nggak? Nggak bisa tenang. Nah, jadi berarti kita harus belajar kalau mau mengkondisikan tenang, kita mulai belajar. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ketergesaan atau tergesa-gesa adalah musuh besar kehidupan rohani zaman now. Karena orang kalau terburu-buru, kan bertumbuh itu nggak bisa instan ya. Bisa nggak dari bayi rohani ke dewasa rohani bisa instan? Nggak bisa, semua ada waktunya. Dan kemudian orang tergesa-gesa itu sebetulnya dasarnya satu, khawatir. Khawatir takut nggak dapet, khawatir takut ketinggalan, khawatir nanti gagal, khawatir nanti telat dan sebagainya yang buruk aja. Makanya bad. Sebenarnya enggak, Tuhan semua udah atur on time everything. Amin. Jadi belajarlah tenang, itu yang Tuhan mau. Nah kita lihat satu diagram ya. Nah kalau hati yang tenang itu maunya kita ya. Tahun ini semua kita pengen punya hati itu tenang ya, pikiran tenang, jiwa tenang. Tapi ini kalau ekstrem ke kiri ada ekstrem ke kanan ya. Ekstrem yang ke kiri terlalu tenang. Wah terlalu tenang itu ciri khasnya apa? Pasif, cuek, pembiaran, masa bodoh maksudnya, dan sibuk sendiri. Jadi terhadap lingkungan cuek bebek, mau lingkungan kayak apa bodoh amat, emang gue pikirin. Nah itu terlalu tenang, itu namanya orang kayak gini tuh hidup di dunia maya, suka-suka dia ada. Tapi lawan ekstrem selanjutnya adalah tidak tenang. Nah tidak tenang itu apa? Gelisah,
cerewet ngatur ini itu. Tadi pagi suami saya udah ngomelin saya gara-gara HP saya masih ketinggalan di kamar di charge. Dia bilang gini, kalau kamu aja ketinggalan selalu kejadian berulang-ulang. Kalau aku selalu diuber-uber, cepet. Saya bilang, ya memang iya. Jadi saya bilang, sorry, karena hari ini kan aku nggak nguber ya Pak ya. Nggak selalu kan, saya bilang gitu. Saya juga harus ngerem mulut saya untuk nguber. Suami saya nggak suka diuber-uber. Memang nggak enaknya dikejar-kejar ya. Cepet, nggak enak. Nah jadi akhirnya kita cerewet sebenarnya kita khawatir telat ya. Jadi kita akan emosional, jadi orang perfeksionis, maunya serba bagus, nggak bagus komplainnya luar biasa, overthinking, hati-hati ya. Ini semua adalah kebablasan orang yang tidak tenang dan otomatis sulit tidur atau insomnia. Hati-hati kalau orang punya gejala ini sebenarnya dia tidak tenang namanya. Makanya kalau mau tenang itu yang ekstrem kiri sama ekstrem kanan jangan dilakuin kalau mau tenang. Nah makanya kita lihat ayat yang mau saya kupas hari ini 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ayat 7, Bapak Ibu bacakan yang ke-8 ya. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Silakan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hari ini untuk memiliki jiwa yang tenang, kita belajar dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Ini ada versi NIV-nya. Untuk kita supaya lebih paham ya. Versi NIV-nya yaitu New International Version ayat 7. The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Ayat 8-nya. Above all, love each other deeply because love cover over a multitude of sins. Ayat ini kita akan jabarkan untuk supaya kita bisa tenang. Karena ayat ini mengajarkan bagaimana kita bisa tenang. Kalau Bapak Ibu tahu artinya, saya akan berusaha translate. Apa sih yang disebut be alert and of sober mind? Itu artinya waspada dan berpikir jernih. Kalau otak kita waspada dan berpikir jernih, otomatis kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Tapi kalau kita mikirin ini belum beres, itu belum beres, masalah ini gimana caranya, ini itu. Sekalipun kita ngambil sikap doa, saya pikir doanya hanya basa-basi. Karena pikiran kita jalan-jalan kemana-mana, betul nggak? Jadi artinya formalitas, doanya buru-buru dan kemudian hanya rutinitas, sedangkan kita nggak connect sama Tuhan. Maka kita mau jabarin ayat ini lebih baik lagi. Ya, ini pesan Tuhan khusus untuk hari ini. Tujuan kita tenang adalah supaya kita bisa berdoa dan mendengar suara Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, tenang dan mendengar suara Tuhan. Jadi ketenangan itu membuat kita lebih peka mendengar suara Tuhan kalau otak kita, pikiran kita nggak jalan-jalan kemana-mana. Tinggalkan semua, bukan tinggalkan terus gak tanggung jawab ya. Lepaskan semua untuk tanya Tuhan dulu. Tuhan akan tahu jawaban yang terbaik. Apapun masalah kita, pergumulan kita, beban kita. Tuhan katakan marilah kepadaku yang berbeban berat. Artinya apa? Bukannya Tuhan gak tahu masalah kita. Makanya karena kamu punya beban, datanglah kepadaku. Lah udah datang bebannya masih digandolin ya gimana, buat apa datang kepada Tuhan? Letakkan bebannya di kaki Tuhan Yesus dan kemudian kita tarik nafas lega dulu. Tuhan, aku mau mendengar apa yang kamu mau aku lakukan. Karena beban itu bukannya kita lempar, kita buang terus kita lari dari masalah. Bukan. Tuhan tidak pernah mendidik kita lari dari masalah. Ingat itu. Tapi Tuhan mendidik kita mengandalkan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Nah jadi melalui ayat 1 Petrus 4 ayat 7-8 saya bagi ada 3 poin penting supaya kita bisa tenang atau damai dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Bagi 3 poin. Poin pertama yang saya bagikan adalah waspadalah, waktunya sudah dekat. The end of all things is near. Kita tahu semua umur kita di dunia terbatas apa enggak? Emang ada yang bisa nggak bisa mati? Umur kita terbatas.
Semua tahu kalau hidup di dunia ini cuma sementara, cuma numpang. Dan kita nggak tahu umur kita selesai kapan. Ingat itu, jangan nyadar bahwa hidup kita mau 100 tahun, 120, amin kalau dijawab Tuhan. Tapi kalau sampai 100 sampai 120 sibuk sendiri, ya ngapain? Tuhan ingin hidup kita memuliakan nama Dia, bukan sibuk sendiri, kejar duit terus, workaholic, bukan itu yang Tuhan mau. Memuliakan nama Tuhan, balik lagi. Kalau sadar waktunya sudah dekat, kita lihat slide berikutnya. Ini perlu didiskusikan karena orang sering anggap ini remeh. Apa yang akan kita lakukan jika hidup kita tinggal 6 bulan lagi? Ayo mau ngapain? Kalau tinggal 1 bulan lagi mau ngapain? Tinggal 2 hari lagi mau ngapain? Kalau tahu ini kan mengatur pikiran kita. Kita harus belajar karena hidup kita yang sementara. Hati-hati. Tuhan selalu katakan waspadalah. Jangan sampai melakukan yang kita tidak sanggup selesaikan. Gak happy ending gitu loh. Semua hidupnya pengen happy ending gak sih? Iya kan? Kalau pengen happy ending, mau ngapa-ngapain pikir dulu. Sanggup nyelesain apa sekedar usaha, belum usaha udah keburu belum selesai nih. Jawabannya belum terjawab, kita udah dipanggil Tuhan. Gara-gara kita gak tanya Tuhan dulu. Nyesel gak coba? Yang ketiban rempong siapa? Yang ketiban rempong anak mantu cucu. Saya kasih tahu. Kalau kita punya planning katanya Tuhan, terus planningnya setengah jalan ditinggal mati, saya mau tahu yang repot siapa? Anda menyusahkan orang-orang yang Anda kasihi. Betul apa enggak? Saya enggak pernah berani bikin planning kalau enggak tanya Tuhan dulu. Karena saya tahu planningnya belum jalan aja umur saya belum tentu nyampe. Enggak tahu soalnya. Makanya yang punya rencana saya selalu tanya, udah doa belum? Kalau belum doa, jangan ngomong itu rencana Tuhan apa rencana kamu. Ya kan? Lihat ayatnya, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca gantian ya. Saya ayat 15, bapak-bapak ayat 16, ibu-ibu ayat 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Silakan bapak-bapak. Ibu-ibu, Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ayat ini jelas. Jangan punya rencana muluk-muluk, berambisi melakukan ini itu, usaha ini itu, target ini itu. Ingat lo umur berapa? Ngaca. Mampu nggak menyelesaikannya? Tanya Tuhan dulu, sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Amin. Katakan kiri kanan, tanya dulu Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu kenapa, karena Tuhan disuruh saya ngomong ini. Saya jujur nyiapin ini, saya nggak, Tuhan ngomong apa ke jemaat. Sorry ya Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Hidup kita, ayat tadi slide berikutnya, hidup kita harus fokus dan sesuai dengan prioritas serta kehendak Allah. Itu yang penting. Sekeren apapun planning kita, sebagus apapun planning kita, kalau nggak sesuai dengan kehendak Allah, saya mau kasih tahu, mubazir. Jadi menghargai kesempatan terbatas yang Tuhan berikan untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Karena target kita memuliakan Tuhan, waktunya terbatas loh. Ya karena kita gak mungkin kekal hidup selama-lamanya, selama di dunia. Jadi sadari itu, bicara soal waktu. Sadari waktu kita terbatas dan kita punya target memuliakan Tuhan. Lalu membuang segala bentuk distraksi atau penghalang dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tanpa disadari, dengan mengejar target-target logika kita, harapan kedagingan kita jauh dari Tuhan. Karena kita terlalu sibuk, kita terlalu mengejar harapan kita sendiri, bukan memuliakan nama Tuhan. Nah hati-hati, makanya perlu duduk tenang, diam, nanya itu. Jangan sampai, kalau ditanya sibuk, saya mau kasih tahu, mana ada orang gak sibuk sih? Semua orang juga sibuk, tapi pertanyaan, sibuknya kamu itu sejalan gak sama prioritas Tuhan? Lalu prioritas dan kehendak Allah adalah supaya kita tetap dapat berdoa, itu prioritas kita. Kalau kita bisa tenang di hadirat Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa mendengar suara Tuhan, baru take action, amin.
dan kita melangkah bersama-sama Tuhan. Sehingga pasti happy ending. Jadi tenang itu harus diaplikasikan, bukan tenang tanpa diaplikasikan dengan tindakan-tindakan yang salah. Nah, jadi itu yang saya maksud. Contoh di Alkitab paling gampang adalah Maria dan Marta. Maria adalah orang yang bisa tenang di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus bicara. Saya mau tanya soal Marta. Kisah ini gak perlu dibaca lagi. Marta sangat sibuk melayani Tuhan. Memang sibuk masak, sibuk kan untuk Tuhan, tamu spesial. Kelihatannya rohani enggak? Rohani banget. Tapi akibatnya apa? Karena dia tidak bisa tenang, dia muncullah yang namanya kesel ngelihat Maria diam. Dia muncullah iri hati, kesal, seolah-olah dia lelah sendirian atau dengan bahasa gampangnya overload atau burning out. Jadi akibatnya dia kesal sama orang lain yang tenang di hadirat Tuhan. Jadi bukti kalau kita melakukan kesibukan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, akibat hasilnya gak ada. Yang ada kita bawaannya lelah, capek hati, kecewa, jengkel, perasaan gua yang paling menderita sedunia karena targetnya belum tercapai. Itu semua muncul karena Anda melakukan bukan yang Tuhan suruh. Saya mau kasih tahu. Tapi kalau yang Tuhan suruh bukan berarti gak bisa lelah. Lelah, tapi Tuhan akan memeluk kita, memberikan kekuatan baru. Amin. Nah, kalau kita udah lelah terus-terusan dengan satu poin usaha atau pekerjaan, introspeksi diri, review. Apakah ini yang Tuhan mau? Tapi kalau yang Tuhan mau, pada saat kita lelah, Tuhan akan memeluk kita dan membawa kita bangkit berdiri kembali. Sekalipun 7 kali kita jatuh, kita tetap akan bangkit lagi. Saya berkata di sini bukannya orang gak ada satupun yang jagoan. Semua kita bisa jatuh, termasuk saya juga pernah kecewa. Saya juga pernah marah. Marahnya bukan karena urusan dunia lagi, urusan pelayanan. Tetapi di situ saya tahu kenapa saya marah. Saya menghadapi orang-orang yang tidak sama pikirannya dengan saya. Tapi itu adalah hal yang wajar karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sama, termasuk kembar sekalipun. Amin. Jadi kita dibentuk sama Tuhan ya. Jadi berarti di sini berarti sadari kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Itu yang penting. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun kita lelah, kita akan bangkit lagi. Jadi hidup kita harus memuliakan Tuhan. Poin kedua yang saya mau bagikan, kuasailah dirimu. Itu yang ada di 1 Petrus 4 ayat 7. Be alert and of sober mind. Jadi artinya waspada tentang kedaginganmu sendiri, keinginanmu sendiri, dan berpikirlah jernih. Karena musuh kita terbesar adalah otak kita sendiri dan keinginan ego kita. Ayatnya dari 2 Timotius 4 ayat 5. Saya akan bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Jadi di sini Timotius yang didikan buah jiwa dari Paulus mengajarkan kepada kita bahwa dari hasil pendidikan Paulus ya, bahwa kita tuh harus menguasai diri kita. Diri kita ini suka maunya banyak, betul apa enggak? Pikiran kita mau ini, mau itu, pengen ini, pengen itu. Dan kemudian juga hati kita mulai berpikir, kalau yang ini kayaknya lebih bagus deh. Kalau yang itu kayaknya lebih menarik deh. Tapi lupa, apakah itu yang maunya Tuhan apa enggak? Jangan habisin waktu deh, jangan suka pengen ini, pengen itu, mikir ini, mikir itu kalau belum tanya Tuhan. Yang ada percuma, saya mau kasih tahu. Dan Timotius mengatakan sabarlah menderita. Bukan berarti kita mengikuti kehendak Tuhan bebas penderitaan ya. Kan iblis tidak pernah berhenti memasang jebakan Batman, betul enggak? Tetapi kita harus sabar, harus kuat menghadapinya. Karena Tuhan janji menopang kita dan menemani kita ya. Dan apa sih tugas kita? Jangan lupa ini tugas utama, pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Kita semua sudah punya tugas pelayanan kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mau itu pelayanan sebagai volunteer, mau itu pelayanan di Kersel, mau dimanapun. Jemput orang, ngasih cerita tentang Yesus, kesaksian, mendoakan yang sakit dan sebagainya. Itu semua adalah anugerah. Saya mau teringat dengan khotbahnya Pastor Mario minggu lalu. Kita bisa setia dalam tugas pelayanan dan memberitakan Injil kalau kita tertanam di gereja lokal. Kalau nggak tertanam di gereja lokal, ceritain tentang Yesus, terus mau dibawa kemana orang itu?
Kalau dia bilang, oke lah aku pengen nyoba. Terus kita bingung aja kemana ya. Gereja gua Saben Minggu ganti-ganti soalnya. Nah kan bingung jadinya. Nah jadi makanya harus tertanam di gereja lokal. Dan kita bukanlah penonton. Ingat ya Bapak Ibu, kita semua bukan penonton di dalam gereja. Kita adalah pelaku firman. Jadi kita bukan cuma nontonin, bagus ya praise and worship-nya, bagus ya sound system-nya, enak ya ruangannya. Itu namanya tamu. Cuman penonton, kita bukan tamu, kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga DC. Amin. Jangan jadi tamu terus ya, kalau jadi tamu gak kebagian. Nah, jadi makanya kita lakukan tugas kita, pelayanan adalah anugerah Allah. Pemberitaan Injil adalah kewajiban karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ayat lagi mengenai kuasai dirimu, Yesaya 30 ayat 15, saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat Yesaya sudah mengatakan banyak orang dikasih nasihat firman Tuhan aja masih malas. Saya kasih tahu sekali lagi. Jadi urusan pertobatan mulai dari diri kita sendiri dulu. Tuhan tidak nyuruh kita mempertobatkan orang lain, enggak. Cuma suruh memberitakan Injil, menyampaikan pesan kebenaran, berita keselamatan. Tapi urusan pertobatan adalah wewenangnya Tuhan. Nah, kalau kita berharap orang yang kita cintai, orang yang kita injili bertobatlah lebih dulu. Jadi kalau kita bertobat dan diselamatkan lalu tinggal tenang mendengar kehendak Tuhan, kita akan semakin kuat. Kata Yesaya 30 ayat 15. Artinya jangan maksa orang lain bertobat, jangan maksa orang lain berubah, padahal kita sendiri belum berubah. Berubah itu dari diri sendiri, maka nanti urusan orang lain berubah adalah urusannya Tuhan. Amin. Nah cara pikirnya begitu. Satu ayat lagi karena ayatnya bagus saya pengen bagiin. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu bacakan ayat 7 yuk silahkan, saya nanti akan bacakan 8. 1, 2, 3. Dengarlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini sudah ditulis dari 2000 tahun yang lalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus mendidik kita lewat Timotius, mengatakan di sini pesan Tuhan bahwa latihan ibadah termasuk latihan menguasai diri. Kan tadi poin kedua kan kuasailah dirimu. Lah gimana kita bisa menguasai diri kita kalau malas ibadah? Ada aja alasannya. Lebih milih bangun siang daripada bangun pagi. Mumpung gak ngantor. Nah atau males lah. Nah bagaimana kita bisa menguasai diri kita kalau kita mengikuti keinginan daging kita. Nah jadi keinginan daging dan keinginan roh selalu bertolak belakang. Kita harus menyalipkan kedagingan kita. Tuhan jelas mengatakan pikulah salibmu tiap hari. Salib siapa? Salib kita sendiri. Apa salib kita sendiri? Ya kedagingan kita lah. Males lah dan apa? Pengen ini pengen itu yang meninggalkan ibadah. Saya mau kasih tahu. Apapun yang kita kesibukan tidak pernah bisa ibadah tetap wajib. Ingat itu. Karena ibadah adalah perintah Tuhan dan itu termasuk latihan menguasai diri yang bisa berdampak untuk saat ini dan masa depan. Semua pengen masa depannya berhasil kan? Amin. Semua pengen tahun 2025 lebih sukses daripada tahun 2024 kan? Jadi mulai dari latihan-latihan ini hal kecil cuman ibadah aja alasannya segambreng. Jadi yang malas ibadah bertobat ya. Poin ketiga terakhir. Saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ada di 1 Petrus 4 ayat 8. Love each other deeply. Artinya enggak sekedar kasih, tetapi ada kata deeply. Nah, kita lihat di sini
ayat yang menunjang. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Saya bacakan 14, Bapak Ibu yang ke-15 ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15, silakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Wah, ayat ini tegas banget. Saya baca ayat ini kemarin berkata, ya ampun Tuhan. Kadang-kadang kita sering sulit mengampuni, betul? Boro-boro mengasihi, rasanya ingat kesalahan dia aja, kesel bawaannya. Kesel kalau bisa gak ketemu sama orang itu, kalau bisa gua kagak lihat mukanya lagi, mukanya pisah belen gitu kan. Melihat mukanya aja bawaannya emosi, bawaannya jengkel. Tetapi ternyata kalau kita mikirin ayat ini, dosanya parah loh itu di hadapan Tuhan. Kalau kita punya hati yang tidak bisa mengampuni, tidak mampu mengasihi, udah pasti karena tidak mengampuni ya. Kalau tidak mengampuni pasti tidak bisa mengasihi. Itu sama dengan dosanya seorang pembunuh. Padahal kita nggak pernah ngebunuh orang. Saya pasti percaya di sini nggak ada pembunuh. Tapi di mata Tuhan, tidak bisa mengampuni itu sama dengan membenci orang, itu sama dengan membunuh. Maka harus berdoa terus. Bila kita terluka, bila kita ingin hati kita dipulihkan, nggak ada cara lain. Dekatlah dengan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Minta luka ini diobati. Bukan diobati oleh siapa-siapa. Hanya Yesuslah. Yesuslah dengan kita sepakat membuat luka kita sembuh. Amin. Jadi kalau semakin kita bisa tenang dan mendengar suara Tuhan, saya hampir yakin apapun sedalam apapun luka kita pasti sembuh. Betul? Jadi itulah yang membuat kita bisa tenang. Bisa tidur enak kalau kita benci sama orang. Yujul kebawa mimpi iya. Saya ketawa, pernah saya kesel sama orang itu sampai kebawa mimpi. Saya doa penyembahan bahasa roh, Tuhan ampuni saya kenapa saya jengkel sama orang itu. Gara-gara jengkel orang itu jadi kebawa mimpi. Paling kesel ya udah sebel datang ke mimpi kita. Buat mimpi kita yang indah-indah gitu ya. Nah jadi artinya pikiran gak bisa dibohongin, hati gak bisa dibohongin. Jadi makanya mendekatlah kepada Tuhan, ucapkan kata-kata iman. Tuhan saya mengampuni si A, misalnya, saya mengasihi si A. Meskipun belum bisa, ucapkan terus sekali, 2 kali sambil terus doa. Karena itu kehendak Tuhan mengampuni dan mengasihi. Ucapkan lagi, doa lagi. Satu hari Tuhan izinkan sebuah kejadian. Kita sadar bahwa kita mengampuni dan mengasihi. Keren deh Tuhan kita itu mengobati luka hati kita. Jadi ikutin aja maunya Tuhan. Nah, jadi berarti betapa pentingnya kita mempraktekkan kasih. Gak cuman di mulut. Gak cuman asal, bahkan kita sudah bertindak. Kita sudah memberikan sesuatu untuk pada orang, membuktikan kita mengasihi dia. Tapi kalau hati nurani kita tidak murni, tetap kasih menjadi kotor. Jadi namanya kasih deeply itu artinya betul-betul, karena orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa praktek kasih. Betul apa enggak? Bisa. Banyak tindakan-tindakan amal kepada yatim piatu dan semuanya dilakukan oleh setiap orang sekalipun tidak mengenal Yesus. Tetapi saya mau kasih tahu, kasih tidak bisa hanya dinilai dari kata-kata, dari tindakan, tetapi kasih murni keluar dari hati kita dan kita ucapkan dan kita bertindak. Setuju? Itulah kasih Yesus. Dia tidak hanya bicara aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu. Tapi dia turun ke bumi menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Itulah kasih Yesus. Jadi kita pun gak bisa juga cuman rajin memberi, berbuat baik kepada semua orang. Yang tahu isi hati kita siapa? Tuhan. Apakah kita melakukan itu supaya dipuji orang? Supaya kita terkenal menjadi orang baik? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi dia Allah yang maha tahu. Jadi jangan munak ya Bapak Ibu. Karena kasih tidak bisa munak di hadapan Tuhan. Kasih bisa munak di hadapan manusia. Jadi jangan melakukan kasih karena terpaksa. Jangan melakukan kasih supaya ingin dinilai orang baik. Nah jadi mulai hari ini kita mulai belajar seperti 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8 ketiga poin ini. Tapi saya ingin tambahkan penjelasan di 1 Petrus 4 ayat 8 tentang bagaimana yang dimaksud menutupi banyak sekali dosa. Ayatnya mengatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bukan kita kompromi dengan dosa,
Tetapi kita betul-betul mengasihi dia dengan murni, seberapa besarnya kesalahannya tanpa pandang bulu. Karena Tuhan pun tidak memperhitungkan besarnya dosa kita. Betul atau tidak? Mau dosa kita sebagai perampok bank, mau sebagai pembunuh, sekalipun kita punya sanksi hukum di dunia, Tuhan kalau melihat seorang penjahat bertobat, contohnya paling gampang, yang bertobat di sebelah salibnya, waktu sama-sama disalib, Tuhan mengampuni enggak orang yang disalib di sebelahnya? Mengampuni, karena orang itu percaya Yesus, posisi udah disalib di sebelahnya Yesus. Sama dengan kita, kalau kita praktek kasih, mengasihi dan mengampuni dengan tulus seperti Yesus mengasihi kita, tidak memperhitungkan kesalahan orang itu, tidak memperhitungkan besarnya dosa yang dia sudah lakukan terhadap saya, itulah yang namanya kasih menutupi dosa. Dan pada saat kita mengasihi orang itu dengan murni, kasih kita membuat orang itu bertobat. Amin. Kasih yang sempurna berdampak pertobatan. Kalau kita kasihnya cuma munah, orang yang kita benci sebetulnya karena dia sangat melukai kita, membuat kita kecewa, orang itu tidak pernah berubah. Dia tetap menjadi orang yang sangat menyebalkan. Karena kita sudah menghakimi dia sebagai orang yang tidak benar. Saya belajar ini berat sekali, tetapi saya tetap praktek. Berapa banyak orang sudah melukai hati saya terlalu dalam. Tetapi begitu saya mengasihi dia, saya heran begitu Tuhan mengubah dia. Betul? Karena itulah kasih. Kasih tidak memperhitungkan besarnya dosa, karena dosa adalah urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah mengasihi dan mengampuni. Selesai. Urusan dosa adalah urusan orang tersebut dengan Tuhan. Dan kasih kita yang membuat orang itu bertobat. Amin. Jadi saya mau kasih tahu 3 poin, saya review khotbah saya hari ini. Ada 3 poin penting supaya kita bisa tenang atau damai dekat dengan Tuhan. 1, waspadalah waktunya sudah dekat, cari suara Tuhan ya. Nomor 2, kuasailah dirimu. 3, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, love each other deeply. Dan ingat tujuan kita tenang adalah supaya kita bisa berdoa dan mendengar suara Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik dan renungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mau belajar tenang supaya saya bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Karena Tuhan ingin banyak berbicara kepada kita untuk membuat kita melakukan hal yang terbaik yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini hanya refnya saja. Judulnya tenang tapi kita nyanyi refnya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya Yesus, haleluya.
Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu menunggu dengan penuh sabar untuk kami mendekat kepadamu. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Biarlah jemaat menyadari sepenuhnya bahwa hidup yang sementara ini, marilah kita hidup memuliakan nama Tuhan. Marilah kita hidup lebih sungguh lagi, mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Tuhan ampuni kami bila kami terlalu egois. Ampuni kami bila kami terlalu sibuk melakukan apa yang kami anggap penting. Tetapi melalui khotbah pagi ini kami mau belajar. Kami mau tenang di dekat-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami lebih lagi. Karena kami tahu rencana-Mu adalah yang terbaik. Rencana-Mu adalah segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat lagi. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Allah sebagai pelaku firman. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Biarlah tahun 2025 ini kami lalui dengan banyak kesaksian, dengan banyak mujizat, dengan banyak pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus, I love you. Kami semua mengasihi Tuhan dan kami siap dididik oleh Tuhan lebih lagi. Kami percaya berkati kami semua dan kami mau menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. So, hari ini tetap tenang dan kita mau kenalin Tuhan kita. Dan aku percaya kita pasti akan dapat jawabannya atas semuanya di hidupnya kita. Setuju ya Bapak Ibu? Oke. Pertama-tama sebelum masuk ke pengumuman, aku mau nyambut buat Bapak Ibu atau saudara sekalian yang pertama kali datang di ibadah kami hari ini. Mungkin boleh melambaikan tangannya biar kita bisa sambut, tim kita bisa sambut. Oh, ada di sebelah kiri saya. Selamat datang Ibu, selamat beribadah. Kami bersuka cita sekali Ibu bisa sama-sama beribadah bersama-sama kami. Oke, kita mengundang minggu depan buat datang ke ibadah kita bareng-bareng lagi ya, selamat datang. Oke, nextnya waktu yang kita tunggu-tunggu, salah satu bagian yang excited dari ibadah adalah waktu offering, waktu kita bisa persembahkan sesuatu buat Tuhan. Dan sebelum masuk ke persembahan, aku mau share satu ayat, ada di Amsal 3 ayat 9 sampai 10, bunyi ayatnya adalah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kesempatan juga buat kita memuliakan Tuhan dengan hartanya kita. Salah satunya caranya adalah ya ini dengan memberikan sebagian dari penghasilan kita, sebagian dari persembahan kita buat Tuhan. Dan janji Tuhan benar-benar bukan saya yang ngomong, bukan siapapun yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong kalau lumbung-lumbung kita akan Tuhan yang isi. Jadi mari kita mau persiapkan persembahan yang terbaik, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa dipersiapkan lewat amplop yang ada di bangku atau melalui transfer dan kris. Oke, kalau misalnya sudah siap persembahannya, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau berdoa buat persembahan ini. Bapa di dalam surga, bersyukur Tuhan untuk kami yang masih bisa memberi persembahan Tuhan. Tuhan, kami percaya kami ini anak-anaknya Tuhan dan Kau yang akan pakai kami Tuhan untuk memuliakan Engkau melalui hartanya kami. Biar Tuhan melalui persembahan ini Tuhan,
Biar Tuhan Kau yang bekerja secara luar biasa Tuhan. Kau yang pakai Tuhan gereja kami CDC Bogor ini Tuhan. Biar Tuhan ada hikmat Tuhan atas semua Tuhan. Biar Tuhan persembahan-Mu ini Tuhan biar digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota Bogor. Memperlebar setiap pelayanan-Mu Tuhan. Banyak orang-orang yang diberkati melalui persembahan ini Tuhan. Banyak generasi-Mu yang dimenangkan melalui persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Nya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, nextnya. Bapak Ibu, kita setiap minggu bisa ibadah, bisa ada praise worship, mendengarkan firman juga. Dan kita juga bisa menikmati, bisa enjoying semuanya. Itu semua karena ada volunteers yang bersedia mempersiapkan ibadah ini. Maka dari itu untuk waktu ini saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau apresiasi semua jerih payah mereka. Kita mau say thank you volunteers. Thank you. Oke, semuanya sukacita. Dan next pengumumannya adalah ibadah minggu depan, ibadah pertama kali di bulan Februari. Kita akan adakan on-site service. Itu untuk umum CDC Kids dan Eros. Untuk umum dan CDC Kids buat anak-anak kecil di jam 9 pagi dan ibadah Eros kita buat anak-anak muda itu jam 11.30 dan akan dilayani oleh Pastor Naftali. Oke, nextnya pengumuman doa on-site. Jadi kemarin kan kita punya 2 doa ya Bapak Ibu. Di doa hari Senin dan doa hari Kamis. Nah untuk bulan Februari ada format baru untuk setiap doa. Kalau doanya itu kita akan sama-sama adakan di hari Sabtu. Hari Sabtu, jadi akan dimulai tanggal 1 Februari di jam 7 pagi. Jadi mari pakai waktu kita Sabtu kita pagi-pagi buat ketemu Tuhan dulu sebelum kita weekendan. Jadi kami mengundang Bapak Ibu yang kosong dan udah pasti kayaknya kebanyakan kosong ya karena itu hari libur. Untuk datang bersama-sama kita mau adakan doa onsite di Ruko sekretariat kita. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu mengenai Ruko dan sebagainya boleh ditanyakan ke carousel leadernya masing-masing. Nah nextnya. Nah ini dia carousel yang tadi udah saya sebutkan. Buat Bapak Ibu yang belum tahu carousel itu apa, ini adalah kelompok kecil di tengah-tengah minggu. Kita di sini bisa sama-sama sharing, sama-sama mengenal satu sama lain di kelompok-kelompok kecil. Karena kan kalau di ibadah kita terbatas ya. Maka dari itu menghimbau semua Bapak Ibu yang belum tergabung di carousel, ayo tergabung, ayo libatkan diri di carousel masing-masing karena dengan bertumbuh di carousel ini ya kita juga akan bertumbuh makin dekat lagi sama Tuhan, makin jadi pribadi yang lebih baik itu melalui carousel ini. Nextnya adalah spiritual journey, encounter class akan segera dibuka lagi. Mau tanya di sini Bapak Ibu yang udah pernah spiritual journey boleh lambaikan tangannya. Wah udah banyak ya, hampir sebagian besar pasti udah. Dan ini adalah kelas yang bagus banget. Aku pribadi menghimbau Bapak Ibu untuk ayo daftarkan diri segera di kelas ini. Ini adalah salah satu kelas pembelajaran Alkitab kita, di mana di sini kita akan bedah lagi semakin dalam kayak siapa itu Tuhan kita, kenapa kita jadi anak Tuhan dan semua jawaban-jawaban Bapak Ibu yang mungkin selama ini gak bisa terjawab di khotbah-khotbah biasa, bisa didapatkan di kelas ini. Nanti juga ada mentor-mentor yang membimbing dan kelas ini adalah 4 kelas. Jadi 1 bulan 1 kelas. Jadi 1 bulan sekali kita akan adakan pertemuan itu dan kelas pertama akan diadakan di tanggal 23 Februari. Dengan biaya 50.000 itu udah termasuk buku dan makan siang. Makanya Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali, ayo ikut kelas ini karena bagus banget. Dan segera daftarkan diri Bapak Ibu di carousel leadernya masing-masing atau di meja sekretariat belakang. Oke, setelah ibadah seperti biasa jangan kemana-mana karena kita selalu ada coffee time, salah satu budaya CDC Bogor. Di sini kita bisa beramah tamah, fellowship dulu, update hidup dulu sama rekan-rekan kita dan jangan kemana-mana, jangan pulang dulu. Sekian pengumuman minggu ini, mau mengundang Pastor Chris buat tutup dalam doa.
Wow, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih lagi. Sekali lagi Tuhan kita hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita sungguh diberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan peserta ini di tempat ini. Beri tepuk tangan. Wow, thank you banget. Bagus banget firman Tuhan ya. Jiwa kita pulang dari ini gak ada yang gak tenang ya. Harus tenang. Kuncinya harus. Jadi renungkan, resapi, dan lakukan firman Tuhan itu. Waktunya sudah dekat. Wah, saya diingetin juga, bukan umur yang mendekat kepada akhir, bukan, tapi kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Tuhan bilang apa? Sudah waktunya dekat sama Tuhan. Artinya, yang baru hari ini join, yang sudah lama ingat waktunya sudah dekat. Artinya kita persiapkan. Ada kata di depannya, waspadalah. Katakan kiri kanannya waspada. Waspada. Wah, waspada bener-bener waspada. Ya, itu sesuatu yang kita diingatkan, waspada. Kata waspada itu benar peringatan buat kita. Kemudian kita kuasai diri kita. Kita kuasai diri kita dengan pertolongan Tuhan tentunya. Kalau kita kuasai diri kita dengan sendiri nggak bisa. Nggak bisa banget, benar nggak bisa. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa menguasai diri kita. Dengan pertolongan Roh Tuhan kita bisa menguasai diri kita. Yang ketiga tuh benar ini saling mengasihi. Mengasihi kata sering kita dengar kita mengasihi. Kata sungguh-sungguhnya jarang dipakai. Kata sungguh-sungguhnya sering kita hilangkan. Kita mengasihi itu sungguh-sungguh. Keluar dari hati, ucapan dan tindakan. Itu kebenaran. Kalau saling mengasihi keluar di mulut aja, kepura-puraan. Satu hal yang kita belajar dalam banget adalah 3 poin ini yang membuat kita banyak orang bertobat. Banyak orang datang kepada Kristus melalui apa? Kehidupan kita yang nyata. Kenapa? Disitulah teladan Kristus turun atas teladannya kehidupan kita. Dan kita bisa membawa orang begitu banyak. Saya percaya Jumat ini adalah satu keluarga saling mengasihi. Kita percaya hari ini siapa yang dapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Yang luar biasa bisa angkat tangan. Wow, sekali lagi kita bersyukur banget buat hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Untuk terima berkat dari Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, rabasikaraba. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Urabasikaraha ya rabaka. Sikarabaka ya rabaka. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih terus Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, berkat Tuhan dan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih untuk umat-Mu, untuk jemaat CDC yang Kau kasih. Begitu Tuhan mengasihi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus bimbinglah kami ke arah jalan-jalan Tuhan. Melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Aku memberkati Engkau. Semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan.
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat, dalam nama Yesus katakan amin. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Happy Sunday. Happy Sunday. God Sunday. bless you.